Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dengan NPM 20082607171. Di sini saya akan mempresentasikan tugas neurologi MinMap yaitu berjudul meningitis. Yang pertama, definisi dari meningitis ini adalah peradangan selaput otak atau meninges yang meliputi durameter, arytenometer, dan juga piemeter. Nah, meningitis ini merupakan kegawat daruratan neurologi karena dapat menyebabkan kerusakan otak permanen hingga kematian bila tidak ditangani dengan cepat. Lalu yang kedua, adapun etiologi dari meningitis, yang pertama itu ada infeksi. Nah, dari infeksi ini yang pertama ada infeksi bakteri. Nah, bakteri yang menyebabkan infeksi ini biasanya ada Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, dan Listeria monocytogenes atau itu pada neonatus dan lansia. Lalu yang kedua ada etiologi dari virus, yaitu ada enterovirus, ini yang paling sering, ada HSV dan VZV. Lalu yang ketiga ada jamur. Nah, jamur ini dia ada Cryptococcus neoformas, ini pada kasus imunokompromis. Lalu yang keempat ada tuberkulosis, yaitu biasanya Mycobacterium tuberculosis. Lalu adapun etiologi berdasarkan non-infeksi, yaitu ada penyakit autoimun, obat-obatan, dan juga keganasan. Adapun klasifikasi dari meningitis ini yang pertama ada berdasarkan penyebab, itu ada meningitis bakterial, meningitis viral atau aseptik, meningitis TB, dan juga meningitis jamur. Lalu ada klasifikasi berdasarkan onset, ini ada akut, subakut, dan juga kronik. Lalu yang selanjutnya adapun manifestasi klinis dari meningitis, itu biasanya ada demam, nyeri kepala, lalu kaku kuduk. Lalu meningitis juga memiliki gejala tambahan. Yang pertama ada mual dan muntah, fotofobia, penurunan kesadaran, dan juga kejang. Lalu ada juga ruam peteki, ini pada meningokokus. Lalu yang selanjutnya adapun pemeriksaan fisik dari meningitis, ini yang pertama kaku kuduk, Kernik sign itu positif, dan Brudzinski sign itu positif. Lalu penilaian GCS. Untuk pemeriksaan penunjang itu ada fungsi lumbal. Lalu pemeriksaan lainnya itu ada seperti darah lengkap, CRP dan LED, kultur darah, dan juga CT scan kepala bila dicurigai tik meningkat. Lalu untuk tata laksana dari meningitis ini, yang pertama itu ada penata laksanaan awal, ini biasanya di IGD, itu ada stabilisasi atau primary survey yang ada ABCDE. Yang pertama itu ada airway, untuk memastikan jalan nafas itu tidak terganggu. Lalu ada breathing, oksigen bila perlu, lalu circulation seperti akses intravena, dan juga monitor tekanan darah. Lalu ada disability, itu ada penilaian GCS dan juga exposure untuk mencari ruam seperti peteki meningococcus tadi. Lalu ada juga pemeriksaan awal, itu dia seperti anamnesis cepat, itu biasanya ditanya onset, demam, nyeri kepala, kejang. Lalu ada pemeriksaan neurologis dan juga pemeriksaan tanda rangsangan meningel. Lalu tata laksana yang kedua itu ada antibiotik empiris, ini biasanya segera diberikan. Nah, pada dewasa itu kurang dari 50 tahun itu biasanya dikasih ceftriaxone atau cefotaxime plus vancomycin. Untuk dewasa lebih dari 50 tahun atau kompromis itu bisa dikasih ceftriaxone plus vancomycin plus ampicillin, itu untuk Listeria monocytogenes. Nah, untuk anak itu biasanya ada ceftriaxone plus vancomycin.
Lalu yang ketiga ada kortikosteroid, itu biasanya diberikan dexamethasone. Nah, itu diberikan sebelum atau bersamaan dengan antibiotik. Nah, tujuan diberikannya kortikosteroid ini yaitu untuk menurunkan inflamasi, mencegah komplikasi neurologis, misalnya gangguan pendengaran. Lalu yang keempat, ada terapi spesifik berdasarkan etiologi. Nah, untuk meningitis bakterial itu diberikan antibiotik sesuai dengan hasil kultur. Nah, lama terapi itu kurang lebih 7 sampai 21 hari, itu tergantung dari patogen. Lalu ada meningitis viral, itu umumnya simptomatik, diberikan antivirus misalnya acyclovir bila dicurigai HSV. Lalu untuk meningitis TB itu biasa diberikan OAT lengkap dan kortikosteroid jangka panjang. Lalu yang selanjutnya untuk meningitis jamur itu diberikan anti jamur, misalnya amphotericin B dan juga fluconazole. Lalu yang selanjutnya adapun komplikasi dari meningitis ini, yaitu yang pertama ada edema cerebri, yang kedua ada hidrosefalus, yang ketiga ada kejang berulang, yang keempat ada gangguan pendengaran, yang kelima bisa terjadi defisit neurologis permanen dan bisa juga kematian. Lalu selanjutnya prognosis dari meningitis ini itu biasanya dipengaruhi oleh usia pasien, penyebab terjadinya meningitis, dan kecepatan diagnosis dan juga diberikannya terapi. Lalu juga status imun dari pasien. Nah, untuk meningitis viral itu biasanya prosesnya lebih baik. Nah, kalau biasanya untuk meningitis bakterial dan TB itu dia mortalitasnya tinggi bila terlambat. Lalu yang terakhir ada pencegahan, itu dia bisa dilakukan vaksinasi seperti HIV, pneumokokus, dan meningokokus. Lalu profilaksis antibiotik pada kontak erat dan juga perbaikan dari status imun pasien. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.